hari di akhirat itu di sisi Allah itu podo karo 1000 tahun hitungan kita di dunia ini. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Kadang saya itu berpikir, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh kita, kemudian kita dikirim kepada mahsyar, itu kan sudah fase akhirat Bapak Ibu, sudah fase akhirat itu. Satu hari kita menunggu hisab, lamanya luar biasa itu kan, lamanya luar biasa itu. Pada mahsyar itu miliaran orang berkumpul antri hisab, ya, kemudian tidak ada pepohonan, semuanya telanjang, matahari pas di atas gumbunan kita, panasnya luar biasa, hausnya luar biasa, laparnya luar biasa, menunggu dan bingung kita itu. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah yang akan fisabilillah saqaut minal ardi. Kenapa? Ketika kamu itu diajak untuk jihad fisabilillah, diajak ngaji, diajak thalabul ilmi misalkan, diajak untuk melakukan aktivitas yang baik, saqautum, kamu merasa berat, ya, dan lebih nyaman tinggal di rumah. Nah, apalagi naik udan, wah masya Allah, tidak ngaji Allah pun gak karu-karuan, ya. Nah, ayo ngaji udan pak, yang ngomong biar anak bodoh apa doa itu. Saqautum ilal ardi, kamu merasa berat dan lebih suka tinggal di rumah. Padahal kalau hujan itu babi rahimahullah, ya. Hujan itu kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini sering menyalahkan udan, tapi buka terop udan. Aduh udan. Mau berangkat ngaji hujan. Masya Allah. Padahal Rasul dawuh sintani la turaddan. Ada dua hal yang tidak tertolak indah doa ketika dia berdoa. Yang pertama, indan nida wa inda nuzulil matar. Ketika kumandang suara azan, kita berdoa itu mustajabah, dan ketika turun hujan. Maksudnya kalau kita dapat nikmat namanya hujan, kita banyak berdoa untuk kebaikan. Jangan malah berkeluh kesah kemudian menyalahkan hujan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha min azabin nar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da wa rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Segala pujian yang Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah alamin, pada malam hari ini kita semuanya dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan ini sebagai amal soleh kita yang nanti insya Allah menjadi amal soleh yang memperberat timbangan kebaikan kita fi yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, diberikan banyak fasilitas, tetapi sesungguhnya semua itu kita pergunakan tidak hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, tapi kita punya misi dan visi dalam kehidupan. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini Bapak rahimakumullah, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga jangan sampai kita ini terlena dengan kehidupan dunia yang serba fana ini. Sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan seperti ini: irtahaltid dunya mubaidah, sungguh dunia ini berjalan menjauh, wartahaltil akhirah mukbilah, sedangkan akhirat datang mendekat. Dunia menjauh, akhirat mendekat. Wakilahuma banunun, di antara dua ini itu punya pengikutnya, punya anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Ada orang-orang yang orientasi hidupnya untuk dunia saja, ada orang-orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Wakilahuma banun, kata beliau. Maka kata beliau, wala takunu abna'id dunia, maka kamu jangan menjadi anak-anaknya dunia yang semua orientasi hidupnya untuk dunia, mulai dari bangun tidur sampai tidur hitungannya dunia. Wa kunu abna'il akhirah, maka jadilah kamu anak-anak yang akhirat. Kenapa demikian? Rahimakumullah, beliau mengatakan fa'inal yauma amalun bila hisabin. Hari ini di dunia ini kita beramal bila hisabin, enggak ada hisab, amal saja tanpa hisab. Jenengan misalkan jam 2 dini hari kemarin, itu bangun, bangunnya ngapain Pak? Qiyamulail, misalkan gitu ya, bangun qiyamulail. Aku koyo agak tega nek qiyamulail sendirian, tak bangunkan rek istriku dan anakku, dibangunkan keluarganya. Jadi kalau ada suami yang membangunkan istrinya bangun untuk qiyamulail atau sebaliknya, itu Allah sangat cinta, senang sekali. Rahimahullah imru'an qoma minal lail wa iqadha zawjaha wa iqadha zawjatahu fa in abad nadajat ala wajhil ma. Sungguh Allah merahmati seorang suami ketika dia bangun di malam hari, untuk qiyamulail, dan kemudian dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya itu abad, malas nggak mau bangun, nadoja ala wajhil ma, cukup wajan diperciki air. Jadi kita bangun, kemudian kita menunggu sampai dengan kumandang azan subuh, gitu.
Kita sholat qobliyah subuh 2 rakaat dan sholat subuh berjamaah, terus kita berzikir, wirid, doa pagi hari sampai dengan syuruk misalkan. Kita sholat 2 rakaat syuruk misalkan gitu. Nah, tapi rahimakumullah, semua amal kita tadi itu apakah dapat uang, dapat jabatan, rumah kita bagus? Ya, enggak dapat apa-apa kita jemaah. Enggak dapat apa-apa. Fa'ilal yauma amal bila hisab, dari ini kita beramal tanpa hisab, enggak ada balasan. Wal ghad, kata beliau, hisabun wala amalun. Besok itu kita ini ada hisab, enggak ada amal jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi orang sekarang ini ya, kalau dipilihkan 2 hal, dunia dan akhirat, masya Allah nampak sekali. Ya, kita saja ini jemaah rahimakumullah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 38. Allah menegur kita, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi kalau ada Al-Qur'an ayat kita pas membaca ya ayyuhalladzina amanu, itu para ulama tafsir sepakat alaika bisima, rungokno. Berarti ini penting ini. Ya, ayat ini penting, ada pesan yang sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah saqaltum minal ardi. Kenapa ketika kamu itu diajak untuk jihad fi sabilillah, diajak ngaji, diajak thalabul ilmi misalkan, diajak untuk melakukan aktivitas yang baik, saqaltum, kamu merasa berat ya, dan lebih nyaman tinggal di rumah. Ya, apalagi nek udan, wah masya Allah, tidak ngaji aku itu gak karu-karuan, enggak. Ayo ngaji, udan pak, yang ngomong ambil anak bujil podo ae sih. Saqaltum ilal ardi, kamu merasa berat dan lebih suka tinggal di rumah. Padahal kalau hujan itu babi rahimakumullah, ya. Udan itu kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita ini sering menyalahkan udan. Tapi buka terop udan. Aduh udan. Mau berangkat ngaji hujan. Masya Allah. Padahal Rasul dawuh sintani la turadani. Ada 2 hal yang tidak tertolak indah doa, ketika dia berdoa. Ya. Yang pertama indan nida wa inda nuzulil matar. Ketika kumandang suara azan kita berdoa itu mustajabah, dan ketika turun hujan. Ya, maksudnya kalau kita dapat nikmat namanya hujan, kita banyak berdoa untuk kebaikan. Jangan malah berkeluh kesah kemudian menyalahkan hujan. Di sisi lain jemaah rahimakumullah, hujan itu sebagai wasilah kita untuk banyak berdoa. Ayo, ketika turun hujan apa doanya? Allahumma shayban nafi'an. Doa Gusti Allah jangan paringi hujan yang bermanfaat. Ketika ono gledek dawar itu apa doa kita? Apa? Nauzubillah min dzalik itu ya. Andalane ya. Ya, kalau saya di pondok dulu ya saya diajarkan doa ketika dengar duduk itu seperti ini. Sampai sekarang saya amalkan itu. Ya, banyak doa sebenarnya. Kalau kita buka dalam Al-Azkar itu banyak doa. Yang saya pakai itu Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dzalik. Duh Gusti Allah, la taqtulna bi ghadabika, jangan kau bunuh kami dengan amarahmu. Wa la tuhlikna bi azabika, jangan kau hancurkan kami dengan azabmu. Wa afina qabla dzalik, dan maafkanlah kami sebelum itu terjadi. Nah, itu doa ketika dengarkan suara bledek klotik ya, gitu. Doanya itu. Ya. Jadi itu jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi ada orang yang masya Allah ketika dia itu diajak untuk melakukan amal-amal soleh berat. Misalkan diajak untuk sholat jamaah, udan pak di rumah aja sama anak dan istri kan sama saja dengan jamaah. Ya. Padahal jamaah itu ya itu semua ulama 4 mazhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya sunnatun muakkadah, kecuali Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Ya maaf. Ya. Dan jamaah itu di masjid atau di musola, bukan di rumah.
Karena laki-laki itu kalau dia sholat berjamaah harus di masjid. Nah, kalau ada laki-laki yang dia lebih suka sholatnya di rumah, maka dia menjadi laki-laki yang solehah. Di omahe ambil anak bojonya, jadi laki-laki solehah. Jadi Bu, kalau ada suami jenengan yang nggak mau ke masjid, tendang aja. Yang masjid Pak. Nah, itu ya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Perempuan mubah, boleh. Ya la tamna'u ima Allah dalam masjid. Jangan kamu cegah perempuan-perempuan itu untuk pergi ke masjid, asalkan nggak menimbulkan fitnah. Ya, loh Pak, mosok Pak yang masjid ada fitnah? Ya ada. Ibu-ibu kamu mau ke masjid, pakai minyak wangi rong galon, jos, ambune breng gitu kan ya. Atau pakai wedak, usianya sudah 70 tahun, pakai wedak 3 cm, cek koyo enom. Nah itu fitnah. Ya. Jadi ada orang yang berat ya untuk diajak fisabilillah. Sehingga Allah katakan araditum ya bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu ridho menjual ya akhiratmu untuk dunia, atau sebaliknya kamu ridho dengan duniamu daripada akhiratmu? Ya. Ada orang jemaah rahimakumullah karena dia hobi mengumpulkan mobil antik ya, uang seberapapun dia keluarkan untuk membeli mobil antik, 500 miliar atau 500 juta, 50 miliar, was pokoknya untuk mobil antik. Ya, mobilnya Rono Karno yang baja itu, ya, jadi rebutan siapa Sule sama Raffi Ahmad. Ternyata dibeli Raffi Ahmad harganya fantastis, padahal mobil gitu aja. Ada orang yang dengan dunianya itu nggak eman, nyahnyo. Tapi ketika disuruh berinfak untuk bangun masjid, 50 juta mikirnya gak karu-karuan. Ya, 10 juta mikir, wis 5 juta ya. Padahal kalau beli sembarang kali, masya Allah. Ya sama dengan kita ini jemaah rahimakumullah. Jujur saja, jenengan itu kalau ke Tunjungan Plaza atau ke Sunrise, sangu 200.000 itu banyak apa dikit itu? Dikit itu kan. 200.000 udah diopo. Paling dibuat ke apa Jeko ya, kopi sama donat Jeko 85.000, karek 15.000, belum yang lain-lain dikit. Tapi kalau Jumatan ke Masjid Al-Basid nggak duit 100.000 mau dilebokno infak tuh akeh sebetulnya, kebanyakan ini. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Padahal dunia perbandingannya dengan akhirat itu jauh sekali. Famal mataul dunia illa qalil, kata Allah. Sesungguhnya dunia itu sedikit sekali, nggak ada bandingannya apa-apa Bapak Ibu rahimakumullah dengan akhirat ini. Coba kita bandingkan sama-sama. Ya. Waktu ya antara dunia dan akhirat itu jauh. Waktu kita di dunia berapa jam? 24 jam. Sedangkan di akhirat kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Satu hari di akhirat itu di sisi Allah itu podo karo 1000 tahun hitungan kita di dunia ini. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Karena saya itu berpikir, ya, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh kita, kemudian kita digiring ke padang mahsyar, itu kan sudah fase akhirat Bapak Ibu, sudah fase akhirat itu. Ya, satu hari kita menunggu hisab, lamanya luar biasa itu kan, lamanya luar biasa itu. Ya, di padang mahsyar itu, miliaran orang berkumpul, antri hisab, ya, kemudian tidak ada pepohonan, semuanya telanjang, matahari pas di atas gunggungan kita, panasnya luar biasa, hausnya luar biasa, laparnya luar biasa, menunggu dan bingung kita itu. Ya. Bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah, ya, yang akan dapat fasilitas dari beliau. Jadi Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu, itu kangen ketemu kita, kangen sekali. Ya. Suatu ketika beliau ini berjalan-jalan di kota Madinah bersama beberapa sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq, mertua beliau, melewati sebuah pemakaman. Nah,
Jadi sunnahnya kalau lewat pemakaman apa sunnahnya? Mengucapkan salam, ya kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ini orang sing jawab ya Melayu. Waalaikumsalam Melayu. Wah, ada sing ngorek gitu ternyata. Ya, itu ya. Jadi, nah setelah itu beliau duduk dengan para sahabat dan beliau kemudian bersabda. Apa sabda beliau? Uditu an alqiya ikhwani. Aku rindu bertemu dengan ikhwanku katanya. Rindu bertemu dengan ikhwanku. Ya. 14 abad yang lalu Rasul rindu bertemu dengan ikhwannya. Sahabat heran hingga kemudian Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, alasna min ikhwanika? Itu kan Nabi, bukankah kami adalah ikhwan panjenengan, saudara panjenengan? Ya. Apa jawab Rasul? La bal antum ashabi katanya. Bukan, kamu sekalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Lajeng sinten ikhwan itu yang panjenengan rindukan itu? Alladzina yu'minuna bi wa la yarawni. Mereka lah orang-orang yang beriman kepadaku tapi enggak pernah melihat aku. Ya. Itu yang aku tunggu dan aku rindukan. Enggak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Ya. Wa ana faradkumul fil haud, dan aku nanti akan menunggu kamu sekalian di telagaku. Nah, itu ya. Jadi kita ini Bapak Ibu rahimakumullah yang ditunggu Rasulullah di telaga beliau kelak fi yaumil akhir, dan kita yang dirindukan. Nah, itu ya. Nangis kita itu kalau mau membahas masalah ini. Ya. Imam Ahmad itu sampai meriwayatkan dalam kitab Musnadnya itu. Nanti ketika di pada mahsyar Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Itu kan semua kan bingung mencari ya tempat perlindungan karena ini adalah waktu yang sangat menentukan, ya. Hingga ada orang yang enggak sabar karena menunggu, dia ridho ikhlas mlebu neraka, enggak sabar menunggu antrian. Ya kayak kita ini loh, kalau ke pom bensin antrinya dawa gak sido akhirnya, ya enggak mau antri. Ya nanti kita antri seperti itu. Hingga kemudian muncullah sosok laki-laki bernama Adam alaihissalam. Nah, orang-orang ini menuju Adam. Katanya, ya Adam, anta abul basar fasyafi'na. Wahai Adam, panjenengan itu bapaknya manusia, tolong kami, beri syafaat kami. Ya. Apa jawab Adam? Apakah bisa menolong kita sekalian? Enggak bisa Bapak Ibu rahimakumullah. Nafsi-nafsi, sekarang urusannya dewe-dewe. Aku pun sekarang juga mempertanggungjawabkan dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Adam? Apa? Memakan buah khuldi, menyalahi janji supaya tidak memakan buah khuldi, akhirnya dia tergelincir dan memakan buah khuldi. Ini dosa Adam yang dipertanggungjawabkan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, terus kepada siapa kami minta pertolongan? Izhabu ilan Nuh. Pergilah kamu ke Nuh. Pergilah ini ke Nuh. Ya. Ya, seperti orang bingung itu. Katakan, ya Nuh, fasyafi'na, beri kami syafaat, tolonglah kami. Apa jawab Nuh? Nafsi-nafsi, dewe-dewe, Pak D, dewe-dewe gitu ya. Sekarang saya juga mempertanggungjawabkan dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Nuh, Bapak Ibu? Apa dosanya? Dia tidak mampu mengajak anak dan istrinya untuk mengikuti dakwah beliau, sehingga kemudian mereka berdua memusuhi dakwah Nuh alaihissalam. Dan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi kita ini Bapak Ibu punya anak, ya, itu bisa menjadi baik untuk kita, bisa menjadi buruk untuk kita. Tergantung kita sebagai orang tua, khususnya suami laki-laki, ya, yang punya tanggung jawab yang maksimal untuk keluarganya. Ya, nanti kalau pulang ngeloni bojone, ngeloni anake, ngomong dibisik ke telinganya, ayo kita sama-sama membangun cita-cita besar kita. Apa keinginan kita? Mlebu swarga bareng-bareng. Anake mlebu swarga, bojone mlebu swarga, bapak mlebu swarga bareng-bareng. Bisa enggak? Bisa. Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Najm, walladzina amanu
wa tabasum dzurriyyatum bi iman alhaqna bi dzurriyyatahum la tahu. Orang tuanya beriman, anak-anaknya beriman, ya, alhaqna dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka di surga. Ya. Jadi kalau sama-sama beriman seperti itu, rahimahullah. Ya. Akhirnya lajeng kepada siapa ya Nuh kami tak tolong. Izhabu ila Ibrahim wa huwa khalilur rahman, katanya. Pergilah kepada Ibrahim, dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Pergi kepada Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim bisa memberikan syafaat pertolongan? Enggak bisa. Sama saja, nafsi-nafsi dewe-dewe. Hari ini saya mempertanggungjawabkan dosaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa Ibrahim, Bapak Ibu? Berbohong. Apa bohongnya? Ya, dia menghancurkan patung-patung ya Namrud dan mengatakan sing hancurkan bukan saya, iki lho, patung gede sing hancurkan. Loh, dustai Ibrahim kayak gitu loh, dimintai pertanggungjawabkan. Apalagi dustanya kita, bolak-balik bujuk itok gitu kan ya. Masya Allah, ya. Sama rahimakumullah, ya. Nah, nanti itu di akhirat nggak ada yang tersisa, semuanya akan nampak dan akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini misalkan banyak orang yang berdusta dan dia pintar dengan mulutnya untuk berdusta dan dia membeli hakimnya, membeli kekuasaannya ya supaya dia terbebas dari hukum dengan dustanya itu. Di akhirat kelak nggak bisa. Fa yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Suatu hari nanti semuanya akan dinampakkan ya, dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, kepada siapa kami minta tolong? Ya, katanya izhabu ila Musa wa huwa kalimullah. Ya. Pergilah kepada Musa, dialah ya utusan Allah yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah. Nah, pergilah kepada Musa, ya Musa, anta kalimullah. Panjenengan kalimullah. Ya, pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina. Fasafiqna, tolonglah kami bingung ini. Mau diapakan kita ini? Ya. Apa jawab Musa? Nafsi, dewe Pak D, enggak bisa nolong aku ini. Karena aku pun juga mempertanggungjawabkan dosaku di hadapan Allah. Apa dosa Musa, Bapak Ibu? Membunuh orang Mesir ketika dia membela salah seorang Bani Israel, dia pukul itu mati ternyata. Nah, Musa ini kan orangnya kan besar gitu kan. Sekali mukul iso ngelendang gitu kan. Saya punya teman itu Mojosari, ketua FPI kan ya. Namanya Mas Imam. Itu teman saya CS itu. Waktu demo Nyun Sewu, ya, demo masalah apa? Lokalisasi di mana itu? Penutupan lokalisasi di Mojokerto itu loh. Apa? Balcangkring, ya. Itu kan preman-premannya itu kan menghalang-halangi. Dipukul itu salah satu anaknya, kalau nggak salah anaknya Pak Blong itu oleh imam ini. Geblak, besoknya mati. Ya, itu. Nah, kemudian ya Musa, lajeng kepada siapa kami ini minta tolong? Ya, izhabu ila Isa ibnu Maryam. Pergilah kepada Isa ibnu Maryam. Ya, pada Isa mereka minta pertolongan, namun Isa enggak mau menjawab dan mengatakan izhabu ila Muhammad wa huwa khatimul anbiya wal mursalin. Pergilah kamu kepada Muhammad, dialah penutup para nabi dan para rasul. Belum sampai ya umat ini melangkah kepada Rasulullah, Rasul tersenyum, bungah melihat umatnya itu ya mau menemuinya. Ha ana, inilah aku. Ta'ala huna, kesini kamu. Ana fratukum fil haud. Aku menunggu kamu di telagaku ini. Ini jawab rahimakumullah. Rindunya itu masya Allah Rasulullah pada kita sekalian. Ya, maka ketika di Padang Mahsyar ini umatnya Rasulullah ini kemudian menikmati al-haud ini, telaga ini.
Faman atisa faman syariba waliyat bau ba'da. Barang siapa yang meminum ini tidak akan kehausan selama-lamanya. Nah, maka kita minum nanti ya. Nah, para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana panjenengan bisa membedakan ya umat panjenengan itu yang jenengan rindui itu ketika dia berkumpul dengan begitu banyak umat-umat yang lain?" Ya. Rasul pun tersenyum dan mengatakan, "Bagaimana pendapatmu kalau misalkan ada kuda putih ya di antara ribuan kuda berwarna hitam? Bisakah kamu menemukan kuda putih itu?" "Ya bisa Rasulullah, dia kuda putih di antara kuda hitam." Itulah ikhwanku, itulah saudaraku, itulah umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjirin min aslil wudu. Mereka akan datang pada hari kiamat ghurran muhajjirina min aslil wudu. Itu bersinar dari bekas air wudunya. Nampak nanti, oh itu Jama'al Basit ya. Oh itu Masya Allah ya. Nanti bertemu Rasulullah dan dipersilakan minum telaga beliau. Nah, jemaah rahimakumullah. Namun catatan, ada orang-orang yang tidak boleh minum telaga beliau. Ya. Yang Rasul memanggilnya sampai beliau menangis, "Haulai ummati." Itu umatku, biarkan dia minum. Tapi dia halang-halangi oleh para malaikat. Enggak boleh minum. Kenapa enggak boleh minum? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. "Ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka." Ya Muhammad, kamu enggak tahu orang-orang ini itu membuat azan-azan baru selain yang kau ajarkan setelah engkau. Ya. Nambah-nambahi ajaran, ngurang-ngurangi ajaran, koyok-koyok enggak sempurna Islam ini. Mereka itu nanti yang enggak boleh minum telaga Rasulullah. Ini jemaah rahimakumullah, kita ini beragama itu simpel mawon. Ya, sederhana saja. Ikutin yang ada dalilnya, enggak ada dalilnya enggak usah kita ikutin. Ya. Kalau saya kemarin itu ngomong, kita mengkaji HPT sudah selesai. Ya. HPT selesai sudah. Jangan kaji HPT, ikutin itu fikul ibadah, insya Allah selesai. Ya. Nah, satu hari ya di akhirat itu perbandingannya berapa? 1000 tahun. Nah, setelah kita minum telaga itu nanti ya kita pun akan menjadi tenang dan akan dihisab yang pertama kali. Jadi umat Kanjeng Nabi itu hisabnya yang pertama. Ya. Mlebu swarga juga yang pertama. Mlebu neraka ya pertama, ya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke surga, semua orang akan melewati sebuah sirat, ya. Kita akan melewati semuanya, Bapak rahimahullah. Wa inna minkum illa wariduha wa kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kamu pasti akan melewati sirat itu. Sirat itu jalan yang di bawahnya itu neraka. Ya. Semua kita akan melewati jalan itu. Illa waridwa, semuanya akan melewati itu. Wa kana rabbika hatman maqdiyya, itu keputusan Allah yang telah Allah tetapkan, enggak bisa ditawar lagi, semuanya akan lewat itu. Loh, bisa enggak kita melewati itu? Bisa insya Allah. Kita andalkan amalan yang tidak boleh kita tinggalkan. Salat misalkan, ayo kita andalkan salat ini, baik salat wajibnya, rawatibnya, nawafilnya. Itu yang nanti akan melapangkan kita mudah melewati jalan sirat ini. Hingga suatu ketika ada sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau ini suatu ketika minta kepada Rasulullah untuk bisa mabit di rumah beliau. Apa mabit itu? Menginap, bermalam. Mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, bermalam. Jadi bertamu dan bermalam. Nah, sunahnya Bapak Ibu, ya, kalau ada orang yang bertamu, kita sebagai tuan rumah berikan fasilitas yang terbaik untuk tamu kita. Yang bertamu juga demikian, menghormati yang punya rumah. Ojo bertamu tiba-tiba takon, "Mas, wifi ini apa kodene?" Wah, iki pindah turu iki. Pindah turu iki ya, jangan ya. Jadi kalau kita bertamu, bantu yang punya rumah yang terbaik. Nah, Rabi'ah ini membantu Kanjeng Nabi, membersihkan rumah beliau, menyiapkan air untuk beliau dan sebagainya. Ketika melihat
sregepe Rabi'ah, hati Kanjeng Nabi itu bunga, seneng, masya Allah, iki sahabat kok rajin bertamu dan rajin melakukan amal baik di rumahku ini. Saking senengnya Kanjeng Nabi, Rabi'ah dipanggil dan mengatakan, ya Rabi'ah, salni, ayo mintalah kepadaku apa yang kamu minta. Saking senengnya Kanjeng Nabi itu delok sregepe Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah, karena Rabi'ah ini orang yang cerdas, ditawari kaya ngoten niku, dia menjawab, ya Rasulullah, as'aluka murafiqataka fil jannah. Loh, ya. Itu Kanjeng Nabi dalam nyuwun dumateng panjenengan supaya bisa menemani panjenengan di surga. Agar zalik, ada yang lagi yang kamu minta? Enggak, saya minta itu aja, menjadi teman panjenengan di surga. Apa jawab Rasulullah? Ya Rabi'ah, a'inni al nafsika bi kasratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara apa? Memperbanyak sujud atau sholat. Jadi sholat kita, Bapak Rahimahullah, kita perbaiki. Kita tempel dengan rawatib ba'diyah qobliyah, kita tambah lagi dengan nafilah kita, ya, duha atau tahajud kita dan macam-macam. Karena nanti orang yang sholatnya itu baik, itu kata Rasulullah, yamsi ala sirat kal barqil khatif. Dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Flash loh Pak, nanti film Flash ya Mel. Wes gitu ya, itu kan. Ya kayak gitu. Ya, Superman-nya kalah Pak, ambil Flash. Wes gitu. Nah, itu perbandingan kita di dunia dan akhirat. Satu waktu 1000 tahun. Makan misalkan, makan dan minum. Jenengan di dunia, ya, sehebat apapun panjenengan, sekaya apapun panjenengan, kalau kita makan minum terbatas. Semakin kita berusia, kita pun mengatur makanan kita. Sate ojo, jeruan ojo, ya, otak ojo, padahal enak-enak kabeh Pak. Padahal kita punya uang untuk membelinya, bisa itu. Tapi dunia tidak bisa kita lakukan itu, karena semakin usia kita semakin tinggi, maka berkuranglah kenikmatan sehat kita itu. Di akhirat, kulu wasrobu hani'an, makanlah, minumlah sepuas kamu, ya, seenak-enakmu. Karena di akhirat nggak ada toilet Pak. Di surga nggak ada toilet. Wis mangan sakarmu, ya gak usah takut kolesterol, gak usah takut asam urat, mangan-mangan sakarmu. Itu di dunia, itu di perbandingan dunia dan akhirat. Jadi gak ada apa-apanya Pak. Ya. Apalagi misalkan kalau kita melihat siksaan, ya, siksaan kelak di neraka itu, yang paling ringan siksaannya itu adalah ketika seorang manusia itu berdiri, di bawahnya ada bara api neraka. Paling ringan itu adalah yaghli dimahu, otaknya itu umep, ya, itu siksaan akhirat yang paling ringan Pak, jamaah, ya. Jadi kakinya ini, ya, dibakar, dikai mowo gitu ya, kemudian bergejolak sampai umep ini di mahunya ini, otaknya ini umep. Itu paling ringan jemaah rahimakumullah. Ya, maka janganlah kita ini menjual akhirat kita untuk dunia. Oleh karena jemaah rahimakumullah, sekarang ini kita beramal, kita bawa bekal sebanyak-banyaknya untuk kelak kita akan memanennya di akhirat kelak. Ibaratnya kita ini sedang safar, jemaah. Kalau kita safar itu kan, kita tahu betul jarak safar kita itu berapa. Kita mau safar berapa hari, 2 hari, 3 hari, kita pun mempersiapkan bekal kita. Kita persiapkan untuk bekal safar itu. Rasulullah tahu betul safar beliau itu sangat panjang sekali, sehingga beliau itu mempersiapkan betul, ya, bekal untuk safar beliau menuju Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu Pak, Bu, wafatnya kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun berapa? 11 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. 43 dikurangi 11 ada berapa? 32, ya, 22. Berarti beliau di alam barzah berapa tahun? 1432 tahun di alam barzah beliau itu. Menikmati nikmatul kubur. Itu bekalnya apa? Dahsyat Bapak Ibu rahimahullah. Rasulullah itu ibadahnya enggak mandek-mandek. Meskipun telah diampuni dosa-dosanya,
tapi ibadahnya luar biasa sampai bengkak kaki beliau Rasulullah. Karena paham betul safarnya panjang di alam barzah itu. Rasulullah itu jamaah rahimahullah ketika haji wada beliau menyembelih 100 ekor unta ya, untuk disedekahkan. Suatu ketika beliau menyembelih seekor kambing ya. Kemudian dimintalah keluarganya untuk membagi-bagikan sedekah. Kan beliau ini suka sedekah. Selesai beliau pulang bertanya kepada keluarganya, "Ma baqiyah?" Apa yang sisa dari kambing tadi itu? Ya. Keluarganya menjawab, "Ya Rasulullah, ma baqiya fi syai' illa katifah." Itu kanjeng Nabi, enggak ada yang sisa entek kabeh disedekahkan kecuali kaki depan kambing. Rasul itu kan paling suka ya, kaki depan kambing Rasul paling suka. Istilahnya kekil ya. Jangan kekil seneng enggak? Seneng kekil kambing. Ya padha aku seneng kekil ya. Nah, Rasul menjawab, baqiya kulluhu illa katifuh. Enggak. Semuanya masih tersisa kecuali kaki depan kambing. Habis. Dibalik kan? Kenapa demikian? Kaki depan kambing dimasak dari kekil dipangan mlebu weteng enggak dapat apa-apa. Tapi yang diinfakkan, disedekahkan itu yang akan berkembang biak dan macam-macam. Baqiya kulluhu illa katifah. Semuanya masih tersisa kecuali kaki depan kambing. Itu Rasulullah SAW. Beliau yakin betul persiapannya harus matang. Ada sahabat Nabi datang ke Rasulullah dengan membawa 1 ekor unta besar dilengkapi dengan pelananya. Ya Rasulullah, hadza naqah li sabilillah. Itu kanjeng Nabi, unta ini aku sedekahkan di jalan Allah. Ya. Rasul menjawab, ya. Laka biya fil jannah sab'amiyatin naqatan kullu makhtuma, katanya. Kamu di surga nanti dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala 700 ekor unta semuanya berpelana. Ya. Kullu makhtuma, kata beliau. Ini rahimahullah. Sedekah enggak usah eman-eman. Di sini enggak ada hisab, kelak kita akan dapat hisabnya. Ada sahabat Nabi namanya Musayyab. Ya. Musayyab ini dulu mantan budak. Dia ini ahli panah, Pak. Kemudian dia masuk Islam. Akhirnya kemudian dia berbisnis, punya banyak kekayaan. Ya, jadi budak dibebaskan, ya, dia ahli panah dan dia pintar berbisnis. Dia punya kekayaan. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, panggilan hijrah pun berkumandang. Nah, Musayyab ini mau berangkat hijrah bersama dengan para sahabat. Orang hijrah itu Bapak rahimahullah itu berat. Meninggalkan semuanya hijrah itu. Kekayaannya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, apa yang dia miliki ditinggalkan. Dia hanya berangkat awake tok, ya. Ketika Musayyab ini mau keluar, ya, dicegat oleh orang kafir Quraisy. Ente nggak boleh ke Madinah. Ya. Dia mengatakan, kamu kan tahu saya ini ahli memanah. Aku bisa memanah kamu sekalian dengan tepat di leher kamu. Ya. Setelah anak panahku habis, kita bisa duel satu persatu. Orang kafir Quraisy wedi mati, Pak. Ya enggak seperti itulah. Kalau kamu mau pergi, pergilah, enggak apa-apa. Tapi tinggalkan semua harta-hartamu di kota Makkah ini. Baik. Kalau aku tunjukkan engkau itu kunci-kunci hartaku, engkau biarkan aku ini keluar, silakan keluar. Metu-metu agak apa-apa wis. Maka dia tinggalkan semuanya untuk hijrah ke Madinah rahimahullah. Jadi amal kita itu yang sekarang ini kita kerjakan itu tidak nampak secara mata itu apa-apa. Tapi kelak di akhirat kita akan mendapatkan semuanya itu rahimahullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat At-Taubah itu, wa qul i'malu fa yasrawul amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu. Ya. Sebanyak-banyaknya kamu beramal. Karena Allah akan melihatmu
Rasul pun juga akan melihat amal-amalmu, dan orang-orang mukmin juga akan menjadi saksi dengan amal-amalmu itu. Di akhir ayat Allah katakan, fayunabbi'u bima kuntum ta'malun. Nanti kelak aku kembalikan lagi amal-amalmu yang telah kamu kerjakan. Jadi Bapak rahimakumullah, amal-amal kita itu bukan untuk Allah. Allah enggak butuh dengan amal-amal kita itu. Tapi kitalah yang butuh dengan amal-amal itu. Kenapa? Karena semua amal kita nanti akan dikembalikan kepada kita sekalian. Makanya nanti jemaah rahimakumullah, ya, sebanyak apapun kita beramal, monggo, enggak berpengaruh apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun orang manusia itu bermaksiat, enggak pengaruh, monggo silakan. Ya, tapi ingat, nanti di penghujung kehidupan akhirat kelak akan Allah berikan catatan amal kita masing-masing. Ya, ada orang yang Allah berikan catatan rapot amalnya dengan tangan kiri. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Ada orang-orang yang diberikan catatan amalnya tangan kanan. Wa utiya kitabahu bi shimali. Ada orang diberikan catatan dengan tangan kirinya. Ketika kita mendapatkan catatan dengan tangan kanan, kita pun berkata, ha umqra'u kitabiyah. Ini dzantu anni mulakin hisabiyah. Silakan baca catatan amalku itu. Karena aku yakin catatan amalku itu banyak amal solehnya. Gak khawatir kita itu. Karena kita banyak melakukan amal soleh. Dan kita memegang rapot kita dengan catatan tangan kanan kita. Monggo dibaca. Aku yakin semua rapotku adalah baik semuanya, insya Allah. Karena puasa ada pahalanya. Satu hari puasa fisabilillah itu kan akan Allah jauhkan wajahnya dari siksa api neraka sejauh 70.000 meter jaraknya. Kita sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya, lebih baik daripada dan seizin dan macam-macam. Setiap langkah kaki kita menuju masjid itu sedekah dan kebaikan. Tetapi ada orang yang catatan amalnya dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Ya, waduh, tangan kiri, nggak enak udah perasaannya. Maka dia mengatakan, ya, fayaqulu, dan dia berkata, ya, inni dzantu anni mulakin hisabiyah. Udah, ya Rob, kembalikan aku ke dunia, matikan aku. Ya. Ada orang beranggapan mati itu selesai semua urusannya. Enggak, jamaah. Ya, kalau mati dianggap selesai urusannya, ya enak kita ini. Punya masalah besar, mati ya wis selesai. Ya, mari merampok, dikejar-kejar polisi, bunuh diri mati selesai. Enggak. Setiap kita akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Ya. Harta anak enggak ada manfaatnya kelak fil akhirah. Sehingga kemudian mereka berangan-angan supaya dikembalikan lagi ke dunia. Na'mal amal solikan, dan kami akan beramal soleh mimma kunna la na'mal, sebagaimana kami tidak beramal itu. Minta dikembalikan lagi ke dunia lagi. Apakah bisa? Enggak bisa sudah. Nah, selesai. Jadi jemaah rahimakumullah, sekarang di dunia ini kita beramal, insyaallah kelak di akhirat kita akan menjemput pahala kita. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab apa tutup? Tutup ya. Oke. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.